Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Kunci keberhasilan terletak pada bagaimana kita mengelola waktu. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda, waktu adalah anugerah, gunakanlah dengan bijaksana. Sahabat pendengar yang terkasih, ada sebuah kisah menarik tentang seorang tokoh terkenal asal Jepang bernama Kenichi Ohma. Seorang pakar manajemen paling berpengaruh di abad ke-20. Yang membuatnya sangat dikagumi bukan hanya karena kehebatannya di bidang manajemen, tetapi juga kemampuannya mengatur waktu. Ohma pernah membagikan kisah hidupnya. Selain bekerja penuh waktu, dia juga aktif memberikan ceramah dan setiap tahun menerbitkan 4 hingga 6 buku. Bukan hanya itu, setiap hari dia menghabiskan 4 jam online untuk bertukar pikiran dan informasi dengan ribuan orang dari dalam dan luar negeri. Di luar pekerjaan, dia juga senang berwisata, bermain ski, hingga mengendarai motor trail. Banyak orang heran, bagaimana mungkin seorang bisa melakukan begitu banyak hal dalam hidupnya. Ohma menjawab bahwa sejak masa kuliahnya, dia sudah belajar secara menggunakan waktu secara efektif. Dia pernah belajar sehari penuh, lalu keesokan harinya hanya makan dan istirahat total. Metode ini mungkin terlihat ekstrim, tapi sejak itu dia menyadari satu hal penting. Kunci keberhasilan adalah manajemen waktu. Saat bekerja di perusahaan konsultan top dunia, McKinsey, tahun pertamanya sangat sulit. Banyak istilah teknik yang belum dia kuasai. Bahkan atasannya pernah memarahinya dengan keras dan menyebutnya dia tidak berguna. Namun hinaan itu tidak menghancurkannya, melainkan mendorongnya untuk menjadi yang terbaik. Dia mulai membaca semua data klien di perpustakaan, dan saat naik kereta ke kantor, dia melatih pikirannya dengan menganalisa iklan-iklan yang dilihat dia di jalan. Setiap waktu digunakan untuk melatih dirinya untuk mengasahkan logika pikirannya. Pada tahun ke tahun ketiga, Ohma menjadi salah satu konsultan paling sibuk dan dicari banyak klien. Untuk menghemat waktu, dia bahkan makan sarapan yang sama setiap hari, memakai tas kerja yang sama, dan menghindari pengambilan keputusan kecil yang tidak penting. Semua efisiensi waktu itu ia alokasikan untuk melatih pikirannya dan menikmati hidup. Berkat kedisiplinannya, sebelum usia 40 tahun dia telah menjadi presiden McKinsey Jepang dan dikenal dunia sebagai pakar tren global. Sahabatku yang terkasih, apakah kamu juga seorang yang pandai mengatur waktu? Kisah hidup Kenichi Ohma menunjukkan bahwa mereka yang menghargai waktu dan menggunakannya dengan bijak akan tampil luar biasa dan diakui dunia. Tapi hari ini, saya ingin mengajak kamu melihat satu kisah lain. Dari Alkitab, seorang pahlawan besar bangsa Israel, Musa pernah berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana." Musa dulunya adalah pangeran Mesir, hidup di istana yang megah, tapi karena tekanan dari Firaun, dia dibuang. Namun ketika Tuhan memanggilnya kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel, Musa tahu bahwa ia perlu hikmat dan manajemen waktu yang benar. Dia meminta Tuhan untuk mengajarnya bagaimana menghargai waktu dan menggunakannya dengan bijaksana. Di tengah tantangan yang berat, dan Tuhan benar-benar memberikan hikmat, Musa akhirnya hampir berhasil memimpin bangsanya keluar dari Mesir dan membawa mereka kepada awal kehidupan yang baru. Sahabat yang terkasih, Tuhan mengenal kamu secara pribadi. Dia juga memegang kendali atas waktu dan hari-harimu. Waktu akan terus berjalan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menggunakannya. Jika kita menyerahkan waktu kita ke dalam tangan Tuhan, Dia akan memberikan kasih karunia dan kemampuan untuk mengelolanya, sehingga hidup kita diubah dan mengalami terobosan. Mari kita gunakan waktu dengan bijak dan jalani hidup yang berbuah, hidup yang berlimpah ganda dalam kelimpahan dan tujuan. Orang yang menabur sedikit akan menuang sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuang banyak juga.
2 Korintus 9 ayat 6. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.